Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris ke-8 dari bawah. Wal hamilu wal murdi'u in khofata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamilu wal murdi'u, masih menjelaskan tentang hukum orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wal hamilu, adapun perempuan yang hamil. Wal murdi'u, dan perempuan yang menyusui. In khofata, apabila keduanya takut atau khawatir. Ala anfusihima, pada dirinya sendiri, mereka berdua. Dororon, dengan bahaya. Yalhaquhuma, yang bertemu kepada dua macam perempuan tadi. Bisaumi, sebab puasa. Kandororil maridi, seperti bahayanya orang yang sakit. Aftorota, maka keduanya boleh berbuka puasa. Titik. Wal hamilu war murdi'u in khofata ala anfusihima. Adapun perempuan hamil dan menyusui, apabila keduanya mengkhawatirkan pada dirinya sendiri, aftorota, maka boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, gitu ya. Boleh tidak berpuasa, dengan catatan bagaimana? Dororon yalhaquhuma bisaumi kadororil maridi. Dia akan mendapatkan bahaya seperti bahayanya orang sakit. Kalau ada orang sakit puasa, maka bisa jadi sakitnya itu tambah parah atau sembuhnya lama. Ini atas petunjuk dokter ya. Nah, di situ nanti ada kata-kata atas petunjuk dokter. Jadi ada pendapat ahli kesehatan, ya, orang yang ngerti di bidang itu memang di dalam ilmu fikih diakomodir ya. Kalau ada orang sakit terus dokter bilang ini nanti kalau puasa bahaya, ini nanti kalau puasa sakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, itu. Orang sakit yang mendapatkan bahaya apabila dia berpuasa atas rekomendasi dokter, itu boleh tidak puasa. Nah, sekarang dua macam perempuan ini juga begitu. Perempuan hamil dan perempuan menyusui. Nah, kalau kata dokter itu, dokter bilang ini kalau berpuasa nanti orangnya nggak sehat misalnya, itu ada kata-kata seperti itu. Orang yang hamil dan menyusui, apabila dia khawatir atas diri mereka sendiri, maka boleh berbuka, aftorota. Dia boleh berbuka. Wa wajaba alaihi mal qada'u, dan keduanya wajib qada. Titik. Nah, ini ya. Dan keduanya wajib qada. Nah, ini perbandingannya dengan kalimat selanjutnya. Wa in khofata ala auladihima, apabila dua perempuan tadi khawatir atas anak-anaknya. Ai iskotil waladi, artinya jatuhnya anak. Nah, maksudnya ini keguguran.
jatuhnya anak atau gugurnya anak fil hamili pada orang yang hamil, wakilatil labani dan susu yang sedikitnya susu, fil murdi'i bagi orang yang menyusui, aftorota maka keduanya boleh berbuka, wa wajaba alaihimal qada'u dan keduanya wajib qada' lil iftori karena dia berbuka puasa, wal kafaratu dan wajib membayar kafarat. Titik. Untuk perempuan hamil atau menyusui, apabila dia khawatir atas keselamatan anaknya, maka dia boleh berbuka. Nah, setelah boleh berbuka, maka nanti di lain hari dia harus mengqadha dan membayar kafarat. Nah, cara mengingatnya mudah. Kapan perempuan yang hamil atau menyusui itu wajib qadha dan wajib membayar kafarat, yaitu ketika dia membawa-bawa alasan orang lain. Cara mengingatnya begitu. Perempuan yang hamil atau menyusui dia berbuka tidak puasa Ramadan karena khawatir atas keselamatan anaknya. Nah, ini kan kalau bahasa kasarnya kan dia mengkambing hitamkan orang lain, ya kan? Dia mengkambing hitamkan orang lain terus dia tidak puasa. Nah, ini loh gara-garanya membayar kafarat itu di situ. Dia itu tidak puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya mengkambing hitamkan, ya, mengkambing hitamkan orang lain. Tetapi dalam hal ini boleh, gitu ya, udzur yang diperbolehkan atau yang dibenarkan oleh syara. Dia menjadikan alasan orang lain agar dirinya tidak berpuasa. Nah, ini loh gara-garanya. Makanya akhirnya dia harus membayar kafarat. Karena dia tidak puasa, ya otomatis dia qadha. Qadhanya pasti karena jelas-jelas tidak puasa. Ditambah dengan wajib membayar kafarat karena apa? Karena dia tidak berpuasa itu karena memakai alasan benda lain. Orangnya sebenarnya mampu puasa, tidak makan minum dari pagi sampai sore itu mampu, kuat, nahan lapar dahaga itu kuat, tapi karena dia khawatir nanti anaknya tidak sehat, khawatir kalau keguguran, setelah diberitahu dokter ibu ini rahimnya lemah, jadi asupan gizi dan lain sebagainya harus full, kalau nanti puasa bisa-bisa keguguran. Nah, ini dokter yang ngomong seperti itu, akhirnya dia tidak puasa. Nah, ini kan dia tidak puasa karena itu tadi mengkhawatirkan orang lain, mengkhawatirkan benda lain, akhirnya dia harus membayar kafarat. Kalau bagi orang yang menyusui, di sini dicontohkan air asinya atau air susunya menjadi sedikit. Nanti kalau air susunya itu sedikit, anaknya nyusu nenen ndak kenyang, akhirnya nangis terus, ngeroweng terus, nangis terus. Nah, akhirnya terus dia makan ndak puasa supaya air asinya ini berlimpah. Nah, ini namanya mengkambing hitamkan pihak lain. Ada benda lain yang dijadikan alasan dia tidak puasa. Ini akhirnya dia ada kewajiban membayar kafarat. Di samping mengqadha juga membayar kafarat. Nah, itu atau dia khawatir kedua-duanya. Ya khawatir pada dirinya, ya khawatir kepada anaknya. Nah, yang tidak ada pembayaran kafarat kalau alasannya hanya pada dirinya sendiri, pelakunya. Ya karena pelakunya tidak sehat, pelakunya nanti ini, pelakunya itu. Nah, itu hanya wajib qadha. Tapi kalau dia membawa-bawa alasan dari luar dirinya sendiri, ini mengakibatkan dia harus membayar kafarat. Itu cara mengingatnya gampang. Ini ada orang menyusui dia tidak puasa itu nanti bayar kafarat enggak? Nah, sekarang tidak puasanya itu kenapa? Khawatir anaknya tidak kenyang, khawatir anaknya nangis terus, ya berarti itu melibatkan pihak ketiga. Kalau melibatkan pihak ketiga ada kafaratnya. Cara mengingatnya gampang.
Ya. Mana tadi? Wal kafaratu aidon, dan wajib membayar kafarat juga, ada aidonnya. Wal kafaratu, adapun kafarat yaitu ayyukhroja an kulli yaumin muddun, dikeluarkan dari tiap-tiap hari yaitu 1 mud. Wa huwa kama sabaqo, 1 mud ini seperti keterangan yang sudah lewat. Ritlun wa sulusun bil iraqi, yaitu 1 ritel dan 1/3 dengan takaran kota Irak. Wa yu'abbaru anhu bil Baghdadi, dan disebutkan juga atau diungkapkan juga dengan redaksi al-Baghdadi. Ada yang nyebut Iraqi, ada yang nyebut Baghdadi. Irak, Baghdad ibu kota Irak. Kalau Iran ibu kota apa? Kuwait ya. Irak, Kuwait bertempur, Amerika turut campur. Ya, dulu ada lagu kasidah itu. Kalau sekarang Palestina yang bertempur. Lah ini. Jadi kalau kita kembali ke ini ya, asal usul apa namanya, penciptaan dulu Nabi Adam waktu diciptakan Allah itu, Allah ingin memasukkan akal dan nafsu ke dalam Nabi Adam. Jadi Allah menciptakan 2 benda itu akal dan nafsu. Setelah diciptakan oleh Allah, akal ini ditanya, wahai akal, aku siapa, kamu siapa? Akal menjawab, kamu Tuhan, kamu Allah, aku akal, aku hamba. Kata Allah bagus, nah, itu ya. Kalau bahasa kita bagus. Terus nafsu ditanya, wahai nafsu, aku siapa, kamu siapa? Nah, nafsu ini jawabnya kurang ajar. Aku ya aku, kamu ya kamu. Nah, terus Allah murka. Terus nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun, dibakar dan dipukul sampai apa namanya? Kalau bahasa Jawa sampai gepeng ya. Dipukul sampai gepeng, sampai menjadi tipis begitu ya. Dibakar, dipukul sampai gepeng, habis, terus bangkit lagi jadi utuh, dibakar lagi, dipukul sampai gepeng, sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkat, dikeluarkan dari neraka, ditanya, hei nafsu, aku siapa, kamu siapa? Aku ya aku, kamu ya kamu. Jadi kurang ajar nafsu ini. Ternyata setelah dibakar di neraka 100 tahun, dia tidak berubah, ya masih begitu nafsu. Terus dimasukkan ke dalam kerangkeng, ke dalam penjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Setelah 100 tahun dikeluarkan dari kerangkeng tadi, dari penjara, dari sel. Dikeluarkan dari sel setelah 100 tahun, terus ditanya, wahai nafsu, aku siapa, kamu siapa? Kamu Tuhan, kamu Allah, aku hamba. Itu setelah enggak dikasih makan 100 tahun itu dia baru kalah, baru insaf kalau bahasa kita ya, baru insaf. Nah, ini kemudian yang menjadi pembelajaran untuk manusia, bahwa untuk mengalahkan nafsu, untuk mengendalikan nafsu itu caranya sebenarnya mudah, yaitu dengan tidak dikasih makan, dengan tidak dikasih minum. Itu kalah nafsu. Kalau dibakar di neraka dia masih ngelawan, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ternyata baru jerah. Nah, ini nafsu di dalam sebelum dimasukkan ke dalam Nabi Adam, terus dimasukkan ke dalam Nabi Adam. Nah, sekarang kita umat manusia memiliki akal dan nafsu, itu kita sudah tahu bocorannya ya, untuk mengalahkan nafsu di dalam diri badan kita ini, yaitu dengan cara tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya puasa itu tadi. Nah, itu asal usulnya puasa itu tadi adalah untuk mengalahkan nafsu. Itu sejarahnya begitu. Kalahnya dengan lapar dan dahaga. Titik.
Wal maridu wal musafiru. Wal maridu adapun orang yang sakit. Wal maridu adapun orang yang sakit, wal musafiru dan musafir, orang yang melakukan perjalanan. Safaron tawilan dengan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, mubahan yang hukumnya mubah, tidak sampai wajib, baru mubah. Intadorroro bisaumi, apabila keduanya tadi mendapatkan bahaya dengan puasa yang dilakukan, yang dikerjakan, yuftironi maka keduanya boleh berbuka, wayakdiyani dan keduanya melakukan qadha. Sekarang orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan, ini dua orang yang mendapatkan keringanan hukum dari syariat fikih, atau syariat memberikan keringanan hukum kepada orang yang puasa dan orang yang melakukan perjalanan. Dia mendapatkan beberapa keringanan hukum, boleh boleh tidak seperti umumnya orang gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan boleh tidak puasa, dan keduanya melakukan qadha. Walil maridi, dan bagi orang yang sakit, in kana maraduhu mudbikon tarkun niyati minal laili. Ini penjabaran ini. Apabila sakitnya itu terus menerus, siang malam dia sakit, tarkun niyati minal laili, dia boleh meninggalkan niat sejak malam hari. Jadi, kalau ada orang sakit, sakitnya ini terus menerus, siang malam sakit, maka sejak malam itu dia sudah boleh enggak puasa. Maksudnya dia sudah boleh tidak melakukan niat di malam hari ya, karena dia sudah dalam posisi sakit yang terus menerus siang malam. Wa ilam yakun mudbikon, apabila sakitnya tidak terus menerus, kama laukana yahummu waktan, misalnya kalau orangnya ini satu waktu sakit panas, duna waktin, bukan pada waktu yang lain, titik. Tadi orang yang sakitnya terus menerus itu ya sehari semalam dia sakit. Kalau sakitnya tidak seperti itu, sakitnya tidak terus menerus, misalnya ada orang yang sakit demam, sejam demam, sejam enggak demam, sejam lagi demam, nah gitu. Dia kadang sehat, kadang sakit gitu ya. Wa kana waktu suru'i fi shaumi mahmuman, dan pada waktu disyariatkannya puasa itu dia sakit, falahu tarkun niyati, maka dia boleh meninggalkan niat. Nah, ini sekarang ada orang sakit yang kadang sakit kadang sembuh, dan sakitnya itu terjadi ketika waktunya melaksanakan puasa, maka dia boleh meninggalkan niat. Jadi misalnya ada orang malamnya itu sehat, tapi nanti kalau pagi, dari pagi sampai sore itu sakitnya kambuh. Nah itu ya. Kalau waktunya menjalankan puasa, sakitnya itu kambuh. Nah, ini. Jadi waktunya pagi sampai sore itu panasnya kambuh, tapi malam sehat, malamnya itu enggak demam. Nah, yang seperti ini boleh tidak niat. Jadi sejak malam dia itu sudah setat enggak niat. Karena apa ya? Nanti pas siangnya dia sakit. Memang kebiasaannya begitu. Pas pagi menggigil, pas siang menggigil, pas waktunya melaksanakan puasa itu demamnya menggigil. Pas malamnya enggak.
kadang sakit, kadang sembuh. Maka yang seperti ini sejak malam sudah boleh tidak puasa. Artinya dia sudah punya ancang-ancang kalau nanti tidak puasa, begitu ya. Dia sudah statnya itu stat tidak puasa. Mana tadi? Wa illa fa'alaihin niyatu lailan. Kalau tidak maka dia harus niat sejak malam. Kalau tidak maka dia wajib niat di malam hari. Titik. Jadi kalau sekarang dibalik, ada orang sakitnya itu di malam hari, siangnya sehat. Jadi kalau malam dia menggigil, demamnya tinggi, sejak pagi sampai sore sehat. Nah, maka seperti ini sejak malam dia harus ikut niat puasa. Karena nanti biasanya kalau sudah pagi sakitnya itu sembuh. Nah, ini sakitnya sakit tipes biasanya. Sakit tipes kalau malam itu demamnya tinggi, kalau pagi sampai sore demamnya turun, sehat. Nah, yang seperti ini harus niat. Malamnya itu harus niat. Kenapa ya? Karena nanti pas waktunya puasa dia sehat. Maka malamnya harus niat. Fa'in adat alhama, apabila panasnya itu kembali datang, wahtaja lil fitri, dan dia butuh untuk berbuka, aftoro, maka dia boleh berbuka. Titik. Kalau nanti ternyata di siang harinya panasnya itu datang lagi, demamnya datang lagi, terus dia harus berbuka, ya berbuka. Nah gitu, titik sampai situ. Jadi ini masalah wajib niat dan tidak wajib niat, gitu ya. Jadi kalau untuk orang yang sakitnya itu terus menerus sehari semalam itu sakit, ya sudah, itu enggak ada kewajiban niat. Kemudian yang kedua, kalau kadang sakit kadang tidak, dan sakitnya itu adalah di waktu wajibnya dia berpuasa, berarti sakitnya itu di pagi sampai sore, maka malamnya boleh tidak niat. Dua. Yang ketiga, kalau di waktu wajibnya puasa dia sehat, dari pagi sampai sore dia sehat, di malamnya itu sakit, malam itu dia wajib niat. Ini tentang kewajiban niatnya. Dan ternyata apabila di siang harinya itu sehat, tahu-tahu jam 2 misalnya demamnya itu datang, dia menggigil, terus butuh untuk minum, butuh untuk makan, berbuka, boleh berbuka. Ya namanya juga sakit, sakitnya datang. Kalau sakitnya datang ya sudah berbuka, aftoro. Jadi itu yang dibahas adalah tentang wajib dan tidaknya niat di malam hari. Siapa yang wajib niat di malam hari dan siapa yang boleh sejak malam itu tidak niat. Itu yang dibahaskan itu. Titik. Boleh niat dan tidak boleh niat. Boleh wajib niat dan yang tidak wajib niat. Titik. Mana tadi? Wasakatal musonifu, kemudian Kiai Musonif berdiam diri an saumit tatawu'i, dari menjelaskan tentang puasa sunnah. Wa huwa madhurun fil mutawwalati, yaitu keterangan tentang puasa sunnah ini dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Wa minhu saumu arafata, di antara puasa sunnah adalah, ini pembahasan puasa sudah habis ya. Di antaranya adalah puasa hari Arafah, wa Asyura, dan puasa hari Asyura, wa Tasu'a, dan puasa Tasu'a. Titik. Puasa hari Arafah itu bulan Dzulhijjah, tanggal 9 ya, 9 Dzulhijjah. Asyura, Tasu'a, Asyura itu 10, Tasu'a itu 9. Ini bulan Muharram, ini hari rayanya anak yatim ya, tanggal 10 itu hari rayanya anak yatim. Kita disunahkan untuk berpuasa, mengelus kepala anak yatim, memberinya duit, terus banyak-banyak minta doa. Itu
mana tadi? Wa ayyamul bidi dan puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid ini setiap bulan tanggal 13, 14, 15 di penanggalan bulan Hijriah. Pada saat disebut ayyamul bid itu, ayam itu hari, bid itu putih atau terang. Jadi di hari di mana bulan itu bersinar terang, dia menjadi bulan purnama. Tanggal 13, 14, 15. Ada yang mengatakan 12, 13, 14, ada yang mengatakan 13, 14, 15. Lalu bagaimana? Dua-duanya dipuasai. Akhirnya puasanya 4 hari, 12, 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian wasitatun min Syawal dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Oh, titik habis sampai di situ. Halaman 27 faslun fi ahkamil i'tikaf. Nah, dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ini yang afdal, yang bagus adalah disambung dengan hari raya Idul Fitri ya, tanggal 1 Syawal itu hari raya, terus disambung tanggal 2, 3 dan seterusnya selama 6 hari. Enggak di tanggal itu juga enggak apa-apa, yang penting di bulan Syawal itu puasa 6 hari. Itu kan enggak disebutkan ya tanggal berapa gitu. Maka di situ boleh di tanggal berapanya saja, yang bagus di tanggal 2 dan seterusnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Nah, itu puasa-puasa sunnah yang tidak disebutkan. Contoh-contoh puasa sunnah yang tidak disebutkan oleh Kiai Musoneb. Kiai Musoneb itu yang di dalam kurung, yang dicetak dengan huruf tebal, itu Kiai Musoneb. Kalau yang di luarnya itu kitab Atul Qorib. Nah, itu diantara puasa-puasa sunnah, yaitu tadi puasa Arafah, Asyura, Tasu'a, Ayyamul Bid dan 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini kalau puasanya puasa sunnah itu tidak ada kewajiban untuk diselesaikan sampai beduk maghrib. Kalau puasa sunnah itu tidak ada kewajiban harus selesai sampai maghrib. Misalnya puasa sunnah Senin Kemis, sudah jam 3 sore ada teman yang ngajak makan nasi padang, ayo makan nasi padang yuk, ayo. Nah, itu kalau puasa sunnah boleh dibatalkan, kalau bahasa kita gitu ya. Kalau puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Kalau puasa wajib tidak boleh. Misalnya kita mengkodok, kita punya utang puasa Ramadan terus kita kodok di suatu hari. Terus ada kawan ngajak makan, ada kawan ngajak minum es, ayo ke Pantai Serdang minum es kelapa. Nah, ini kalau kita posisinya puasanya itu puasa qada Ramadan, tidak boleh dibatalkan, harus ditahan sampai beduk maghrib. Nah, kalau puasanya puasa sunnah boleh dibatalkan, enggak ada kewajiban harus diselesaikan sampai maghrib. Kemudian kalau untuk perempuan yang sudah punya suami, dia tidak boleh melakukan puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Nah, kalau perempuan agak rumit, dia tidak boleh puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah, tidak sedang bepergian. Dia tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izinnya. Kenapa? Karena kadang laki-laki itu pas pengen melakukan hubungan intim itu tidak kenal waktu ya, tidak kenal waktu. Ada teman kerja di kantor itu pagi-pagi pulang sebentar ke rumah itu ternyata melakukan itu. Lah gitu, memang itu kenyataannya. Kadang rasa ingin melakukan itu tuh tiba-tiba datang. Mungkin melihat apa lewat gitu kan, terus ininya bangkit terus pulang ke rumah. Balik lagi kantor, dari mana? Dari rumah. Ada apa pulang ke rumah? Itu menyelesaikan urusan. Ternyata melakukan itu. Nah, ini. Nah, kalau pas laki-lakinya suaminya pengen begitu terus tidak bisa terlaksana karena perempuannya itu tadi tidak bisa melayani karena alasannya puasa, lah ini tidak boleh
Tidak bolehnya salah satu alasannya itu karena puasanya tadi hanya sebatas sunnah, sedangkan melayani suami ini wajib. Ibadah sunnah tidak boleh sampai mengalahkan yang wajib. Nah, makanya itu undang-undangnya dia tidak boleh puasa tatawwu, puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Nah, terus ini ada cerita Syekh Ramadan Al-Buti, itu ulama kelas dunia, ulama dari Mesir yang kemarin meninggal di bom itu ya. Jadi ada ulama namanya Syekh Ramadan Al-Buti, itu pas ngaji seperti kita ini, mengaji di masjid, baca kitab itu didatangi orangnya bawa bom bunuh diri, diledakkan di masjid itu. Syekh Ramadan Al-Buti meninggal. Yang meledakkan siapa ya? Orang-orang yang menganggap orang Islam yang tidak sama Islamnya dengan saya itu boleh dibunuh. Nah, itu pun baru kemarin-kemarin itu. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti ini pernah mengisahkan begini. Dia menceritakan tentang kebiasaan ayahnya. Jadi ayah saya itu setiap punya makanan, kita anak-anaknya itu dipanggil, dikumpulkan. Maman, mimin, mumun sini misalnya. Ini apa? Ini kue wajib. Alhamdulillah. Kue wajib dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillah makan kue wajib. Mimin, ini apa? Ini buah semangka. Buah semangka dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillah buah semangka. Makan buah semangka. Setiap anak-anaknya ini mau makan diajari seperti itu. Bersyukur ketemu dengan makanan, alhamdulillah terus makan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu akhirnya anak-anaknya ini menjadi ulama-ulama kelas dunia. Itu anaknya itu, saudara-saudara itu menjadi orang-orang alim karena sejak dari kecil diajari cara bersyukur, menghargai makanan sekecil apapun makanannya itu. Itu bisa sampai menjadikan mereka menjadi ulama-ulama kelas dunia. Ya. Sekarang di dunia ini orang yang paling hebat itu siapa? Misalnya ditanya, di dunia ini orang yang paling hebat itu siapa? Fir'aun misalnya, kan orang yang mengaku dirinya Tuhan. Namrud, raja yang berkuasa kayak gitu. Atau misalnya Pak Soeharto, presiden paling lama misalnya. Kalau dulu ngomong seperti ini terus besoknya hilang orangnya. Siapa sih orang yang paling hebat di dunia ini? Fir'aun misalnya. Fir'aun itu kalau tidak makan mati. Namrud tidak makan juga mati. Pak Soeharto, presiden siapa orang hebat-hebat itu tidak makan itu mati. Artinya makanan itu, ketika kita menjual makanan itu, rasa bersyukur untuk memakannya itu harus benar-benar ada, begitu ya. Raja Harun Ar-Rasyid pernah ditanya orang, seandainya kamu sedang kelaparan di tengah padang pasir, terus ada orang yang punya air segelas, apa yang akan kamu lakukan, wahai Raja Harun Ar-Rasyid? Dijawab, saya akan memberikan separuh dari kerajaanku ini. Jadi harganya kerajaan itu ternyata sebanding dengan segelas air. Nah, itu makanya anak-anaknya, ayahnya Syekh Ramadan Al-Buti tadi menanamkan rasa syukur. Kalau ketemu makanan itu diajak berdoa bersama terus baru makan. Nah, itu ketika sudah berhasil dididik seperti itu, ketika mereka berada di bulan Ramadan, orang tuanya tidak susah-susah lagi ngajari anak-anaknya untuk bersyukur ketika berbuka puasa. Nah itu. Jadi karena sebelumnya sudah dilatih mendapatkan makanan sekecil apapun itu syukurnya kayak gitu. Nah, sedangkan puasa itu apa sih yang ditunggu orang puasa? Ya waktunya berbuka. Jadi orang puasa kalau berbuka itu bahagia. Sampai ada salah satu Pak Haji kita itu setiap ngisi kultum sebelum naik ke atas mimbar jamaahnya sudah teriak farhatani gitu ya. Karena dia selalu mengutip hadis itu, farhatani. Ada dua orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Satu ketika berbuka, dua kelak nanti ketika di surga bertemu Allah. Jadi orang yang puasa aja yang ditunggu-tunggu itu makan. Gitu.
maka kita diajari bersyukur sebelum makan itu kayak tadi Syekh Ramadan Al-Buti. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Faslun fi ahkamil i'tikafi wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.